Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama AF Channel Belajar untuk Berbagi. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang pertama, yaitu pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar serta operasi bilangan bentuk akar. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu agar menambah motivasi kami dalam pembuatan video-video berikutnya. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari kali ini supaya bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita mengerti, kemudian kita bisa pergunakan dalam menghadapi penyelesaian masalah-masalah soal-soal terutama. Berdoa dimulai. Selesai. Kita lanjutkan tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua kali ini, yaitu yang pertama menyebutkan arti bilangan berpangkat, pecahan, dan bentuk akar. Yang kedua menyelesaikan operasi tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkat pada suatu bilangan bentuk akar. Ketiga, menggunakan sifat-sifat pada bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk menyelesaikan masalah. Kita lanjutkan pada pertemuan materi yang kedua ini, yaitu lanjutannya adalah C, bilangan berpangkat pecahan dan bentuk akar. Ya, di sini kita mengubah bentuk akar menjadi bentuk perpangkatan pecahan. Karena yang kemarin sudah kita pelajari adalah bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya, maka dalam pertemuan kali ini dalam penyelesaian bentuk akar ini kita ubah dulu menjadi bentuk perpangkatan. Bagaimana cara mengubahnya? Ya, ini perhatikan keempat poin inilah cara mengubah bilangan berbentuk akar menjadi bentuk perpangkatan. Yang pertama, akar A, ini artinya akar pangkat 2 dari A, yaitu dirubah menjadi A pangkat 1/2. Akar dari A pangkat N, kita rubah menjadi A pangkat N/2. Jadi kalau di sini akarnya tidak ada bilangannya di pojok kiri atasnya ini, maka dia penyebutnya menjadi pangkatnya menjadi per 2 ya. Kemudian yang ketiga, akar pangkat N dari A. Nah, di sini ada variabelnya N, maka menjadi A pangkat 1/N. Akar pangkat N dari A pangkat M kita rubah menjadi A pangkat M/N. Inilah sifat-sifat atau cara mengubah bentuk akar menjadi bentuk perpangkatan. Ini modal yang pertama. Ini harus dipahami bagaimana cara merubahnya. Baik, kita lanjutkan. Contoh soalnya, ubahlah bentuk akar berikut menjadi bilangan berpangkat pecahan, ya, bilangan berpangkat pecahan, dan selesaikan. Jadi sini perintahnya ada dua. Yang pertama disuruh ubah dulu menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan, kemudian baru selesaikan. Oke, kita lanjutkan. Yang A adalah akar dari 81, yang B akar dari 3 pangkat 6, yang C akar pangkat 3 dari 27, dan D akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6. Penyebutannya jangan sampai salah ya. Akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6. Kita selesaikan yang A, akar 81, maka akarnya kita buka dulu menjadi 81 pangkat setengah ya, karena di sini akar tidak ada bilangannya, berarti 81 pangkat setengah. Kemudian kita berpikir lagi, 81 bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat tidak? Ternyata bisa. 81 bisa kita rubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 9 pangkat 2. Nah, ini setengahnya masih tetap ada di sini. Maka berdasarkan sifat-sifat bilangan berpangkat kemarin, 9 pangkat 2 dipangkatkan setengah lagi menjadi 9 pangkat 2 dikali setengah. 2 dikali setengah berapa? 2 dikali setengah adalah 1.
maka menjadi 9 pangkat 1. 9 pangkat 1 adalah 9 tetap. Itu yang A. Kemudian yang B, akar dari 3 pangkat 6, nah berarti sini kita rubah dulu menjadi bilangan berpangkat, artinya akarnya kita hilangkan, kita rubah menjadi bilangan berpangkat, menjadi 3 pangkat 6, nah akarnya kita rubah menjadi pangkat setengah. Ya. Nah, ini sifat perpangkatan, sama seperti yang di sini tadi, ya. Maka pangkatnya kita kalikan, 3 pangkat 6 dikali setengah. 6 dikali setengah berapa? 6 dikali setengah adalah 3. Maka menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? Bagaimana menghitung 3 kali pangkat 3? 3 pangkat 3 berarti 3 dikali 3 dikali 3. Berapa 3 pangkat 3? 3 pangkat 3 adalah 27. Ya. Jangan sampai salah. Kadang-kadang karena terlalu cepat, 3 pangkat 3 berapa? 9. Dikira 3 kali 3. Padahal 3 berpangkat 3. Di situ yang suka keliru ya. Harus hati-hati, harus dipahami dulu baru dijawab. Baik yang C, akar pangkat 3 dari 27, kita rubah dulu akarnya menjadi perpangkatan, yaitu 27 pangkat 1/3. Karena di sini ada 3 ya. Kemudian 27-nya kita berpikir lagi, bisa nggak dipangkatkan? Berapa pangkat berapa ini 27? 27 itu adalah 3 pangkat 3. Di sini masih ada pangkatnya sepertiganya di luar. Berdasarkan sifat-sifat perpangkatan, maka ini bisa kita jadikan pangkatnya 3 dikali 1/3. 3 dikali 1/3 juga 1. Berarti 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3. Ya. Kemudian yang D, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 6, kita rubah menjadi bentuk perpangkatan pecahan, yaitu 5 pangkat 6, 5 pangkat 6/3. 6/3 itu berapa? 6/3 adalah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 gimana ngitungnya? 5 kali 5, yaitu 25. Karena terlalu cepat, nanti 5 pangkat 2 berapa? 10. Dikira 5 kali 2. Jadi kalau 5 pangkat 2 berarti 5 kali 5 yaitu 25. Ya, seperti yang sudah kita pelajari. Ini cara merubah bilangan bentuk akar menjadi bentuk perpangkatan, kemudian bisa kita selesaikan. Jadi bentuk akar ini pangkatnya adalah pecahan, ya, pangkat pecahan. Baik, kita lanjutkan. Operasi bilangan bentuk akar. Operasi bilangan bentuk akar nanti di sini kita ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sebelum menyelesaikan operasi bilangan bentuk akar, kita harus tahu dulu sifat-sifat operasi bentuk akar, ya. Yang pertama adalah sifat penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Penjumlahan dan pengurangan, ya. Ini sifat yang pertama adalah A akar C ditambah B akar C sama dengan A kali B akar C. Dengan catatan di sini akar C-nya harus sama ya. Kalau tidak sama tidak bisa dijumlahkan. Jadi kalau sudah sama akarnya baru bisa dijumlahkan bilangan bulatnya. Kemudian demikian juga dengan pengurangan, A akar C dikurang B akar C. Ini akarnya sudah sama, maka tinggal A dikurang B akar C. Jadi kita punya catatan bahwa penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dapat dilakukan jika akarnya sama. Jadi kalau akarnya tidak sama, nanti tidak bisa dijumlahkan atau tidak bisa dikurangi. Sifat yang berikutnya adalah sifat perkalian bentuk akar. Nah, di sini yang pertama adalah akar A dikali akar A itu sama dengan A. Kemudian akar A dikali akar B, nah ini beda ya. Dalam perkalian akar A dikali akar B, maka menjadi akar A kali B. Jadi A dengan B-nya bisa digabung, dijadikan perkalian. Akarnya jadi 1. Yang ketiga, A akar B dikali C akar D. Nah, di sini ada bilangan bulatnya, A dan C, ada akarnya B dan D. Maka bilangan bulatnya kita kalikan, akarnya juga kita kalikan. Artinya, hasil A dikali C dikalikan dengan hasil C akar C dikali D, gitu ya. Jadi dipahami.
Kemudian sifat pembagian bentuk akar, ini ada dua. Akar A dibagi akar B, ini bisa kita gabung menjadi akar A per B. Pembagian bisa ke samping, bisa ke bawah ya, bisa dipahami. Kemudian yang kedua, A akar B dibagi C akar D, ini bilangan bulat dan akarnya. Bilangan bulatnya kita bagi dengan bilangan bulat, akarnya juga kita jadikan satu, kita bagi juga. Inilah sifat-sifat perkalian bentuk akar dan pembagian bentuk akar. Sifat-sifat ini untuk dipahami, kemudian bisa digunakan untuk memudahkan dalam penyelesaian soal-soal nantinya. Kemudian mengubah bentuk akar menjadi bentuk campuran. Nah, ini sebetulnya sudah dipelajari terutama dalam Pitagoras. Ini hanya mengingat saja ya, dalam Pitagoras sudah dipelajari. Caranya untuk mengubah bentuk akar menjadi bentuk campuran, jadikan bilangan tersebut menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Ulangi, jadikan bilangan tersebut menjadi perkalian dua bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Nah, di sini ada kata terbesar, karena bilangan kuadratnya bisa saja lebih dari satu, tapi kita ambil yang terbesar. Kalau bilangan kuadratnya lebih dari satu, yang bisa digunakan untuk perkalian tersebut. Kita ingat kembali bilangan kuadrat, karena kadang-kadang ketika ditanya bilangan kuadrat, kalian masih lupa, masih belum memahami ya. Kita ingat bilangan kuadrat, yaitu bilangan kuadrat adalah 1, kemudian 4, kemudian 9, 16, 25, 36, 49, 64, kemudian 81 dan 100 dan seterusnya. Ini berasal dari 1 kuadrat, 2 kuadrat menjadi 4, 3 kuadrat menjadi 9, 4 kuadrat menjadi 16, 5 kuadrat menjadi 25, 6 kuadrat menjadi 36, 7 kuadrat menjadi 49, 8 kuadrat menjadi 64, 9 kuadrat menjadi 81, 10 kuadrat menjadi 100, seterusnya berarti 11 kuadrat menjadi berapa, 12 kuadrat menjadi berapa, 13 kuadrat menjadi berapa, dan seterusnya. Inilah bilangan kuadrat yang kita gunakan untuk merubah bentuk akar menjadi bentuk campuran. Contoh yang kedua, ubahlah bilangan akar kuadrat berikut menjadi bentuk campuran. Nah, di sini kita coba akar 12, akar 45, akar 128, akar 180. Kita coba akar 12. Maka 12-nya ini kita jadikan perkalian dua bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Berarti berapa kali berapa? Bilangan kuadratnya itu tadi 1, 4, 9, dan seterusnya. Berarti 12-nya kita rubah menjadi 4 kali 3. 4-nya ini adalah bilangan kuadrat. Maka kita pisahkan menjadi akar 4 dikali akar 3. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. 2 dikali akar 3 menjadi 2 akar 3. Ini bentuk campuran 2 akar 3 dari akar 12. Kemudian yang B, akar 45. Nah, 45-nya kita jadikan perkalian dua bilangan. Salah satunya bilangan kuadrat. Bisa nggak dibagi 1? Ya, kalau 1 nggak dipakai ya. Bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa. Bisa nggak dibagi 9? Oh, bisa dibagi 9. Berarti kuadratnya kita gunakan 9. Maka 9 dikali 5. Kita pisahkan. Akar 9 dikali akar 5 menjadi akar 9 adalah 3 dikali akar 5 menjadi 3 akar 5. Kemudian yang di akar 128, kita ingat kembali bilangan kuadratnya 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Bisa nggak dibagi 4? Oh, bisa. Ternyata dibagi 4, berarti 4 kali 32. Kita selesaikan. Akar 4 kali 32. Akar 4 adalah 2 akar 32. Nah, akar 32-nya di sini masih bisa lagi.
kita jadikan perkalian dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Berarti 4 kali 8. Kalau sampai sini saja, ini belum selesai karena akar 32-nya masih bisa dijadikan perkalian dua bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat. Berarti kita lanjut lagi. Akar 4 kita rubah lagi menjadi akar 2, 2 kali 2, 4. 4, ini 2 kali 2, 4. Akar 8-nya masih bisa dijadikan perkalian dua bilangan, salah satunya adalah bilangan kuadrat. Jadikan 4 kali 2 lagi, maka menjadi hasilnya adalah 8 akar 2. Ini caranya cukup panjang. Kenapa? Karena bilangan kuadrat yang kita ambil adalah 4. Ini bukan merupakan bilangan kuadrat yang terbesar. Karena 128 ini mungkin bisa dibagi oleh bilangan kuadrat lain yang lebih besar, ya. Jadi hasilnya cukup panjang. Nah, misalnya kita coba, atau cara cepatnya, pilih bilangan kuadrat yang terbesar. Bisa dibagi berapa ini? Misalnya bisa dibagi 64. 64 juga kan bilangan kuadrat kan? 64 dikali berapa supaya 128? Oh, dikali 2. Berarti kita tuliskan 64 kali 2. Maka akar 64 dikali akar 2. Akar 64 berapa? Akar 64 8. 8 dikali akar 2 ya 8 akar 2. Ini lebih cepat karena kita menemukan bilangan kuadratnya yang lebih besar. Kalau kita tidak bisa menemukan bilangan kuadratnya yang kecil, berarti caranya lebih panjang. Itu ya. Jadi bedakan. Dan hasil terakhirnya pasti sama. Kita lanjutkan yang D, 100 akar 180. Nah, 180 ini kita jadikan perkalian dua bilangan, di mana salah satunya adalah bilangan kuadrat, yaitu 36 dikali 5. Nah, 36 ini merupakan kita ambil bilangan kuadrat yang terbesar. Sebetulnya bisa saja dibagi 4. 4 kali berapa nih ya, supaya 180. Bisa ini ya. Kemudian kita jadikan akar 36 dikali akar 5, 6 kali akar 5 berarti 6 akar 5. Inilah bentuk campuran, cara mengubah bilangan akar, bentuk akar kuadrat menjadi bentuk campuran. Ya, mudah dipahami, yang penting diamati dan dimengerti. Kemudian contoh yang ketiga, ini adalah operasi bilangan bentuk akar. Nah, operasi tadi adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bentuk akar. Selesaikanlah akar 3 ditambah 2 akar 3, 5 akar 3 dikurang akar 12, akar 12 dikurang 3 akar 75, ditambah akar 80 dikurang 5 akar 48, akar 2, nah ini penjumlahan, ini pengurangan, yang C ini penjumlahan dan pengurangan, yang D, E, F ini perkalian ya, dan GH ini pembagian GHI. Kita coba ya, selesaikan. Yang pertama akar 3 ditambah 2 akar 3. Akar 3-nya sudah sama. Nah, yang kedua ini akar 3, 2 akar 3 berarti bilangannya 2. Kalau tidak ada di sini berarti 1 ya, 1 berarti ini 1 akar 3. 1 akar 3 ditambah 2 akar 3, maka kita tambahkan 1 ditambah 2 akar 3. Jadi hasilnya adalah 3 akar 3. Itu yang A. Yang B, 5 akar 3 dikurang akar 12. Oh, ini akarnya beda, nggak bisa dijumlahkan. Oh, kita berpikir dulu akar 12 bisa nggak dirubah ya. Nah, kita harus berpikir dulu. Oh, ternyata akar 12-nya bisa dirubah. Perkalian dua bilangan, salah satunya adalah bilangan kuadrat, yaitu menjadi 4 dikali 3. Jadi 5 akar 3-nya ini menunggu, sehingga akar 12-nya kita rubah dulu, akar 4 dikali akar 3. Kemudian akar 4 dikali akar 3, kemudian akar 2, akar 4 adalah 2 kali akar 3, menjadi 5 akar 3 dikurang 2 akar 3. Nah, ini akarnya sudah sama, depannya adalah 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 akar 3, 5 dikurang 2, 3 akar 3. Itu ya, bisa dipahami. Jangan bilang, nanti oh ini nggak bisa akarnya. Kita harus berpikir dulu, bisa nggak dirubah, gitu ya. Kemudian yang C,
Akar 12 dikurang 3 akar 75 ditambah akar 80 ditambah 5 akar 48. Nah, ini juga akarnya nggak sama. Kita harus berpikir lagi, menyederhanakan akar-akar yang ada di sini ya. Akar 12, akar 75, akar 80, akar 48 harus kita rubah dulu. Akar 12 menjadi 4 kali 3. Akar 75 menjadi 25 kali 3, 80 menjadi 16 kali 5, 48 menjadi 16 kali 3 ya. Sekarang kita rubah lagi, akarnya kita pisahkan. Berarti di sini akar 4 langsung 2 ya. Kita sudah mulai berpikir praktis. Akar 4 itu 2, jadi ini hasilnya adalah 2 akar 3. Nah, ini 3 akar 25 itu 5, berarti 3 kali 5 ya. 3-nya ini dari depan, akar 25 itu 5, berarti 3 dikali 5, di sini akar 3. Akar 16 itu 4, di sini 5, berarti 4 akar 5. Di sini depannya 5, akar 16, berarti 5 dikali 4, akarnya adalah akar 3. Kemudian kita sederhanakan lagi, 5 kali 3, di sini ada 5 kali 4. 5 kali 3, 15 akar 3. Ini 5 kali 4, ini 20 ya. 20 akar 3, nah 20 akar 3 ini kita majukan ke depan ya, karena dia sama-sama akar 3. Ini akar 3, akar 3, akar 3. 4 akar 5-nya kita geser ke belakang. Jadi ditanyakan, ini 20-nya dari mana? 20 itu dari sini ya. 5 dikali 4 akar 3. Jadi kita geser ke belakang, ke depan, supaya ketemu di sini akar 3, akar 3, akar 3, sehingga berurut. Nah, yang akar 3 ini bisa kita jumlahkan menjadi 2 dikurang 15 ditambah 20. 2 dikurang 15 ditambah 20 akar 3, karena sama-sama akar 3. Yang 4 akar 5-nya, nah ini tidak bisa karena akarnya beda. Nah, ini kita kurangi. 2 dikurang 15 ditambah 20, berarti ini 7. 7 akar 3 ditambah 4 akar 5, atau 7 akar 3 ditambah 4 akar 5. Ya, mungkin ini agak ribet sedikit, tapi kalau sudah memahami dari contoh A dan B-nya, saya rasa ini tidak ada masalah ya. Bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan yang D, perkalian. Akar 2 dikali 4 akar 3. Ini berarti di sini 1 ya. 1 akar 2 dikali 4 akar 3. Berarti kita kalikan 1 kali 4, akarnya kita kalikan 2 kali 3. 1 kali 4, 4. Akar 2 kali 3, 6. 4 jadi 4 akar 6. 6 ini tidak bisa dirubah lagi ya, sudah sampai sini. Kalau masih bisa dirubah ya kita rubah lagi ya. Kemudian yang E, akar 3 dikali akar 5 dikali akar 6. Wah, ini tidak ada bilangan di depannya, jadi langsung saja kita kalikan. Akar 3 dikali akar 5 dikali akar 6, berarti ini akar 90. Nah, kita berpikir dulu, 90 bisa nggak dijadikan perkalian salah satunya bilangan kuadrat? Oh, bisa. Ternyata 9 dikali 10. Berarti akar 9 adalah 3 kali akar 10, maka hasilnya adalah 3 akar 10. Itu ya. Kemudian yang F, masih perkalian. 2 akar 5 dikali 3 akar 8. Nah, ini berarti depannya dulu 2 dikali 3. Kemudian akar 5 dikali 8. 2 dikali 3, 6. Ya, akar 40. Nah, 40-nya bisa nggak kita rubah? Ya, harus kita rubah. Kalau bisa jadikan perkalian dua bilangan, yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Maka 6 ini 6 ya. Akar 4 itu 4 kali 10, 40. Jadi 6 kali 2, 6 kali 2 itu 12 akar 10. Ini harusnya dikurung ya, 6 kali 2-nya ya. Jadi 12 akar 10. Kemudian yang G, pembagian. Pembagian bilang bentuk akar sudah dilihat, perhatikan di sini. Pembagian dan perkalian dijadikan satu, akarnya menjadi 32 dibagi 8 dikali 3. Kalau kali itu tetap dikali, dibagi itu dibagi ke bawah. Bentuknya jadi bisa dibuat seperti ini ya. Digabung jadi satu akar. Maka 32 dibagi 8 berapa? 4. 4 kali 3, 12. Berarti di sini 4 kali 3 akar 12 ya.
Akar 12, 4 kali 3, akar 4-nya 2, akar 3-nya tetap 3. Berarti 2 akar 3 hasilnya ya. Jadi akar 4 itu 2, 3-nya tetap akar 3. Kemudian yang H, 6 akar 32 dibagi 3 akar 4. Nah, di sini kita bagi juga 6 dibagi 3 ya. Kita buat dulu ke bawah untuk memudahkan. 6 dibagi 3, akarnya kita gabung 32 dibagi 8. Jadi 6 dibagi 32, 32 dibagi 8, 4 akar 4. Akar 4 juga 2, jadi 2 dikali 2 yaitu 4. Ini yang H. Kemudian yang I, 12 akar 2 dibagi 2 akar 12. Nah, ini kita jadikan 12 per 2. Akarnya kita gabung 3 per 12. Maka 12 dibagi 2, 6. 3 per 12 bisa dijadikan 1 per 4 ya, disederhanakan. Kemudian akarnya kita pisahkan lagi. Akar 1 per akar 4. Akar 1, 1. Akar 4, 2. Berarti 6 dikali setengah. Ya, ini bukan pangkat ya. Kalau di sini 6 dikali setengah berarti 6 per 2. 6 per 2 yaitu 3. Demikian penyelesaian ini. Semoga ini nanti contoh yang untuk memahami mungkin perlu diulang-ulang melihatnya. Kemudian bagi yang belum subscribe, diingatkan kembali untuk subscribe untuk menambah semangat kami. Ini soal latihan untuk kuisnya ya. Apabila kalian bisa mengerjakan ini dengan baik, artinya kalian bisa memahami apa yang sudah diterangkan. Ya, apa yang sudah diterangkan bisa dipahami. Yang mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Apabila ada masalah ya mungkin nanti bisa dikomen saja. Jadi soal ini mesti dikerjakan di buku latihannya untuk mengukur apakah yang sudah diterangkan bisa dipahami atau belum. Baik, untuk materi penjelasan pertemuan kedua ini semoga bermanfaat ya, dan apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat dan bisa dipergunakan dalam penyelesaian soal-soal. Demikian pada akhirnya kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa yang kita berikan kali ini bersama AF Channel belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.